Swastiastu. Anubadrah Kertowiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, rasa angayu bahagia patut kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung Kertawarunugrahanya kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas sesuai dengan ajaran Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Nigusti Ayuka Dari Noviani, membawa sedikit pesan Dharma tentang kebahagiaan yang sempurna melalui Tri Hitakarana. Umat sedharma yang berbahagia, tidak ada cara lain yang kita lakukan sebagai manusia untuk menuju apa yang disebut dengan kebahagiaan, kecuali dengan berbuat baik dan memperoleh karma yang baik. Dasar kata kebahagiaan adalah bahagia, dan setiap insan manusia mengharapkan bahagia dalam hidupnya. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, tentu dengan berpikir, berkata, dan berbuat dengan kebaikan. Hanya dengan kebaikanlah manusia akan memperoleh karma yang baik. Mengapa? Karena karmalah yang membawa hasil atau pahala, seperti yang dinyatakan dalam Rigveda Sukta 9 Sloka 37. Kita mau makan, harus bekerja. Apabila tidak bekerja, manakah ada orang yang memberimu makan? Kita mau merasakan buah apel, ya harus bekerja. Karena karma atau kerja itulah yang akan memberikan hasil untuk menuju kebahagiaan. Sementara itu, setiap karma atau tindakan yang akan membawa pengaruh yang ganda, yaitu pada pribadi dan di luar pribadi kita. Ini berarti kegiatan karma yang kita lakukan akan berkesinambungan dengan pribadi-pribadi yang lain dan segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Dengan demikian, maka harus ada pedoman srada dan bakti yang menjadi landasan kegiatan agar dapat meraih cita-cita kebahagiaan yang sempurna. Dalam Weda disebutkan bahwa bahagia atau kebahagiaan sangat kita dambakan. Suasana hati yang berbahagia melambangkan dengan bertemunya orang tua dengan anak-anak cucu. Demikian pula, hidup yang berguna merupakan sumber kebahagiaan. Seperti yang dinyatakan dalam Rigveda Mandala 10 Sloka 37. Maka dari itu, oleh Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi pedoman di dalam Weda dengan konsep Tri Hitakarana, yang maksudnya adalah 3 sebab yang terwujudnya kebahagiaan atau harmoni. Ini merupakan hukum atau aturan yang wajib ditaati oleh setiap manusia, terlebih oleh penganut agama Hindu. Dapat dipastikan, tanpa landasan ini, maka hakikat kebahagiaan tidak mungkin kita rasakan. Sebagai contoh, kita tidak mungkin merasakan kebahagiaan bila berada dan tinggal di gurun yang tandus. Dan kita tidak akan merasakan bahagia bila di sekeliling terjadi banjir, tanah longsor. Atau dapatkah kita merasakan bahagia bila hujan turun sepanjang waktu? Maka dengan demikian, kebahagiaan kita sangat dipengaruhi oleh keadaan yang ada di luar kita. Lalu, apakah ketiga hal yang menyebabkan terwujudnya kebahagiaan itu? Weda dengan jelas menguraikan untuk pedomani bersama. Tri Hitakarana menjadi konsep pola tindak bagi setiap individu. Sebagaimana yang disuratkan oleh Weda ketiga bagian itu adalah yang pertama, Dewa Hita. Dalam susastra Kawi disebut parihyangan, yaitu hubungan yang harmonis dengan Brahma atau Tuhan Yang Maha Esa, biasa disebut juga Brahman. Tujuannya adalah
memohon segala anugerah, kekuatan, agar kita dapat menjalani hidup dan kehidupan dengan jiwa yang besar. Tanpa hubungan yang baik, manusia tidak akan memiliki daya bahkan untuk sekedar hidup. Kemudian yang kedua ada manusia hita atau biasa yang disebut dengan pawongan. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, hubungan yang baik dengan sesama harus diusahakan. Karena manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri atau sebagai makhluk sosial. Bila kita sedang bermasalah dengan seseorang, ini menyebabkan perasaan kita terganggu. Kita menjadi kikuk dan tertekan, merasa takut, bahkan akan merasa malu. Bila sudah demikian, maka kita akan merasa tersisih atau minder. Ini sangat mengganggu perasaan hati kita. Setiap manusia wajib mengusahakan sekuat tenaga agar terciptanya harmonisasi hubungan di antara manusia. Toleransi, simakrama, saling menolong satu sama lain merupakan bentuk dari konsep hukum atau aturan manusia hita. Hubungan yang baik dan harmonis inilah yang menyebabkan hadirnya rasa bahagia pada setiap manusia. Kemudian yang ketiga adalah buana atau loka hita. Konsep ini dalam bahasa Kawi disebut dengan pelemahan. Tercipta dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia dan alam sekitar atau lingkungannya ini merupakan amat penting dan harus dipahami. Alam merupakan tempat tinggal manusia, sekaligus sebagai tempat untuk mencari makanan. Tidak ada makanan bagi manusia yang tidak berhubungan dengan alam atau buana ini. Artinya, alamlah penunjang kesejahteraan manusia itu. Bayangkan saja, seandainya manusia dengan rakusnya memakan hutan-hutan dengan alasan agar manusia sejahtera. Lalu, karena tanah-tanah menjadi gundul, bumi mengalami iklim yang berubah. Kemudian, hujan dan banjir menerjang. Siapakah yang terkena dampaknya? Siapakah yang menderita kerugiannya? Pastilah manusia. Pada dasarnya, bentuk ritus yang dilakukan oleh manusia yang menggunakan sarana dan prasarana dari alam ini merupakan bentuk aplikasi dari setiap konsep. Contohnya, kearifan lokal Nusantara membuat penjor yang bahannya utama adalah bambu atau ambu atau daun enau, aren yang masih muda, serta janur kelapa. Ini berarti sumber sarana-sarana tersebut harus tetap ada dan jangan sampai punah. Kebahagiaan yang sempurna, sebagaimana cita-cita utama bagi manusia dalam agama Hindu, tidak dapat dicapai oleh diri sendiri. Kebahagiaan seperti ungkapan Moksatam Jagadita hanya dapat diraih melalui Dharma. Maknanya, kebahagiaan diri hanya dapat kita rasakan apabila tiga hubungan tersebut dapat harmonis dan dapat tercipta. Sejatinya, tiadalah daya kekuatan dari manusia tanpa karunia dari Brahma, sang pemilik hidup dan kehidupan. Itulah sebabnya kita senantiasa wajib menjaga hubungan dengan Brahman. Demikian pula dengan kewajiban kita untuk menjaga hubungan dengan manusia lainnya agar tetap harmoni. Hubungan yang harmonis dengan sesama manusia menjadikan kita merasa aman dan nyaman. Kemudian, dengan tetap berusaha dan menjaga kelestarian alam, maka kita mendapat keyakinan bahwa sumber-sumber kebutuhan kita akan tetap terjamin. Kebahagiaan yang sempurna dapat diraih apabila di antara ketiga hubungan ini atau biasa disebut dengan Trihitakarana dapat dibina dengan harmonis. Bila salah satunya diingkari, maka yakinlah kita tidak akan merasakan hakikat dari kebahagiaan itu.
dengan mengganggu yang lain, pada dasarnya akan memberi kesempatan yang lebih besar kepada kita untuk melakukan perbuatan atau karma yang baik. Umat sedharma yang berbahagia, pada akhirnya demikianlah Dharma Wacana yang saya sampaikan, tanpa maksud untuk menggurui siapapun, tetapi lebih sebagai pengingat bagi kita semua bahwa Brahman merupakan pelindung dan sumber kekuatan kita, dan hubungan yang baik dengan sesama manusia merupakan wujud dari nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Alam yang lestari merupakan surga dan gudang makanan bagi kehidupan. Dia yang senantiasa menjaga dengan dharma, maka dia adalah kekasih bagi Brahman dan semesta alam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Nigusti Ayuka dari Noviani pamit undur diri, dan mari kita sama-sama mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.